Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan membahas soal setan yang dibelenggu. Kita akan ditemani oleh Bapak Masrudin Eskom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau bulan Ramadan ini kan biasanya banyak sekali ceramah-ceramah terkait setan. Kalau bulan Ramadan itu dibelenggu, atau setan tuh nggak ada setan di bulan Ramadan tuh diikat semua kayak gitu Pak. Itu ada hadis yang membicarakan itu apa tidak sih Pak? Oh iya, ada betul. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi di sana disebutkan idza dakhala Ramadan sufidati syayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Itu memang ada. Walaupun dalam konteks penafsiran hadisnya itu banyak yang menafsirkan konteks dibelenggu itu dibatasi geraknya, dibatasi geraknya. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian ada yang menafsirkan sebagian dibelenggu. Nah itu ya masing-masing mempunyai tafsir yang sedemikian, seperti itu. Jadi benar seperti itu, tetapi dalam penafsiran ada yang dalam konteks sebagian dibelenggu, ada yang dalam konteks bahwa dibatasi ruang geraknya. Jadi benar-benar ada ya Pak ya. Saya kira tuh hanya sebagai cerita saja, mitos. Iya, karena misalnya nih Pak, siang-siang begini ya Pak, siang terik, terus mungkin ada yang tidak berpuasa, tiba-tiba minum es teh, apa makan apa, kan kadang kita tergoda nih Pak. Ini sebenarnya itu ada setan yang menggoda atau gimana gitu loh. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa berarti nanti semua hawa nafsu itu tidak ada yang menggoda kayak gitu. Jadi ya bukan seperti itu ya. Jadi manusia itu kan memang dibekali oleh hawa nafsu. Jadi memang hawa nafsu itu udah bawaan itu ya. Udah ibaratnya syariatnya manusia itu ya memang punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini terbentuk, apakah ini nanti istilahnya nafsul mutmainnah. Dalam konteks nafsul mutmainnah ini adalah yang dituntun oleh malaikat. Kemudian ada nafsu sayyi'ah yang kemudian dituntun oleh setan. Nah, dalam konteks tadi Ramadan kok tetap ada ini yang menggoda ya gitu. Jadi ibaratnya setan itu melakukan menggoda manusia, itu mungkin pada konteks penafsiran bahwa si setan ini dibelenggu itu betul, tetapi dampak dari godaan itu masih ada. Ibaratnya orang itu misalnya kita sering lewat, ibaratnya jalan nih, sering lewat, walaupun kita sudah tidak lewat tapi bekasnya kan masih ada. Bekas telapak kaki, bekas itu masih ada lah. Ibaratnya ya walaupun kita misalnya saya percaya ini, tetapi masih ada. Ya mungkin ini bekas dari godaan setannya masih ada yang membuat nafsu itu masih, nafsu sayyi'ahnya yang jelek-jelek itu masih ada. Itu mungkin adalah efek samping dari bekas godaannya yang masa lalu. Nah itu kan sangat mungkin kalau misalnya kita terjemahkan ke arah situ. Jadi kenapa masih ada loh? Ya kan bekas godaannya tetap masih ada. Ya sebagaimana jejak tadi, walaupun orangnya tidak ada, sudah lewat, tapi kan jejaknya masih ada. Maka kita harus imbangi nih, maksudnya nafsul mutmainnah, nafsu yang tadi tuntunan malaikat itu ya kita harus perbanyak, sehingga ini bisa menutupi tadi nafsul sayyi'ah yang diprakarsai oleh setan ini, kayak gitu. Jadi betul hadis itu. Kenapa tetap ada? Ini karena tadi bekas dari godaan itu ada, dan bahwa nafsu itu ada, itu nafsu karena memang nafsu itu bawaan dari manusia. Nah, terlepas tadi ada nafsu sayyi'ah, ada nafsu mutmainnah, mungkin nafsu sayyi'ahnya ini adalah bekas dari setan yang kemarin-kemarin memang selalu menggoda kita. Oh, jadi tidak semata-mata semuanya itu salahnya setan gitu ya? Iya, karena membekas saja mungkin kayak gitu. Ibaratnya yang takut malah ini jadi budaya. Misalnya, mohon maaf ini ya, orang yang sudah terbiasa tidak sholat, karena mungkin awalnya ya oke lah pada saat tidak puasa itu kan godaan setan nih. Kenapa pada saat puasa itu tetap tidak
tidak puasa, bukannya setannya menggoda itu sudah. Ini kan karena sudah saking mengeratnya bekas godaan yang dia turuti oleh setan itu masih ada, sehingga budaya tadi terbentuk walaupun sudah tidak digoda karena sudah jadi budaya ya menerus gitu. Kayak gitu, paham nggak maksudnya? Paham. Ya kayak gitulah, kayak gitu. Artinya ya tidak serta-merta kemudian hilangnya penggoda itu kemudian hilang sebuah kejadian yang atas itu, karena justru bahayanya kalau keburukannya itu sudah menjadi budaya karena awalnya digoda kemudian jadi budaya. Lah ini kan kebudayaannya yang sudah menggoda udah pergi, ini malah masih melakukan. Ya, jadi seakan-akan setannya yang difitnah ya, Pak. Iya. Oke. Kan tadi kan sudah menjadi budaya karena setannya udah menggoda, habis itu udah sama kita tuh dituruti malah jadi kebiasaan ya, Pak. Kebiasaan. Nah, menanggulangi godaannya itu seperti apa nih, Pak? Ya tadi, jadi kan memang kita kan dibekali oleh tadi dua, nafsul mutmainah dan nafsul sayyi'ah. Ya bagaimana kemudian kita memperbesar nafsul mutmainahnya sehingga mengalahkan ke yang nafsul sayyi'ah. Jadi ya tadi budaya tidak sholat itu kan awal mulanya dari godaan setan. Wis kok aja sholat. Akhirnya tidak sholat. Ya kita balik, ayo sholat. Yang ini memang tuntunan dari malaikat kan kayak gitu. Maka otomatis kan ini kan dua hal yang tidak akan terpisahkan, tidak akan bersatu. Kalau melakukan ya lawan katanya lawannya pasti tidak melakukan kan. Berarti kalau kita sholat berarti lawannya kan tidak sholat. Berarti kan otomatis budaya tidak sholatnya hilang. Nah, mari ini yang mungkin bahasanya kita itu ya yang mau hijrah ini bagus nih di bulan Ramadan, yang mohon maaf ya mungkin yang tadi sholatnya baru ya ibaratnya masih 1, 2, 3 ya mari kita 4, 5-nya kita kerjakan ya gitu. Jadi mumpung nih setannya lagi terbelenggu kayak gitu ya, hal yang baik kita selalu tanamkan sehingga harapannya setelah selesai bulan Ramadan, nah ini kebaikan ini menjadi sudah budaya sehingga diteruskan ini kayak gitu. Walaupun nanti datang godaan setan, paling tidak kan ini nafsul mutmainahnya udah besar nih kayak gitu kan. Nah ini yang perlu kita tanamkan mumpung di bulan puasa kayak gitu. Iya, jadi bikin tantangan selama 30 hari Ramadan ya, Pak ya. Iya, ya untuk selalu ibaratnya kita menanamkan nafsu mutmainahnya kayak gitu. Menanamkan nafsu mutmainah agar nantinya ketika setelah Ramadan itu udah jadi kebiasaan. Oh, nggak sholat nih, setidaknya itu sholat wajibnya dulu ya, Pak ya. Iya. Kemarin-kemarin saya cuma sholatnya maghrib misalnya. Oh, pas lagi belum Ramadan 5 waktunya dijalankan, ketika sudah selesai kok kalau nggak sholat duhur kok rasanya nggak enak kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak sholat isya gara-gara misalnya biasanya ketiduran habis maghrib sampai pagi, ini nggak sholat isya kok rasanya ada yang kurang. Nah, ya mumpung inilah, ya mohon maaf ya, saya tidak seuzon ya, mungkin ada orangnya ya karena sebenarnya ada budaya. Ya artinya ya mumpung ini banyak orang kan, kalau bulan Ramadan itu isya kan banyakan terawih bareng-bareng ya gitu. Itu silakan dimulai ya, mungkin yang tadinya berat karena banyak orang kan itu ringan ya gitu. Jadi ya yakinkan ditanamkan dalam diri kita bahwa yang dimaksud ada orang istilah Islam kafah itu maksudnya adalah yang benar nih. Islam kafah yang dimaksud adalah Islam yang menjalankan seluruh syariat rukun Islamnya. Jadi rukun Islam salah satunya kan adalah sholat misalnya. Nah ini berarti kita harus menjalankan gitu. Ibaratnya kalau orang sudah mengaku Islam, syarat pertama kan kita harus syahadat misalnya, terus sholat. Nah sholat ini memang harus dibudayakan lah, budaya. Kalau nanti kita sudah merasa kehilangan itu berarti merasa gelisah ketika tidak sholat, ini berarti kita sudah berhasil untuk menciptakan budaya mutmainah tadi kayak gitu. Jadi merasa nggak nyaman kalau tidak sholat. Nah itu sebenarnya sudah bagus itu ya. Nah itu kita budayakan itu, dan sehingga nanti godaan setan itu ya terlewatkan. Nah ini mumpung bulan Ramadan nih, ya mohon maaf ini adik-adik yang mungkin yang sudah 5 waktu ditambah sunahnya, misalnya yang jarang tahajud karena kalau malam jarang bangun. Nah ini kan mau nggak mau karena butuh sahur gitu ya. Sahur itu mungkin bukan, kita tidak buru sunnah kadang gitu, karena buru biar besok tidak lapar. Oke, dimulai dari situ nggak apa-apa, biar besok tidak lapar, tapi kan ada kesempatan bangun. Ya sudah, ini mumpung bangun kita mulai ada sholat tahajud
gitu. Nah, kita mulai dari yang tadinya mungkin waktu bukan bulan Ramadan itu kita tidak lakukan. Lah, kita lakukan barangkali nanti ya ibarat telapak kaki itu sudah ada jejaknya, kita kan mudah mengikuti jejaknya. Ya mulai dari hal yang hal seperti itu, kayak gitu. Karena kalau misalnya memulai suatu kebiasaan baik itu kadang susah ya Pak ya. Susah, itu ya. Tugasnya setan tuh memang di situ ya Pak ya. Betul. Porsinya di situ. Iya, jadi bagaimana caranya kita menantang diri kita sendiri untuk bisa melakukan hal apalagi yang menuju kebaikan gitu. Dan yang jelas di bulan Ramadan ini kan banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya banyak orang bawa tajil yang di bulan-bulan bukan puasa itu tidak ada. Itu kan ya mumpung pada semua orang itu sadar berbuat baik, ya kita tingkatkan diri kita kebaikan itu. Kayak tadi misalnya kita jarang sholat tahajud ya karena kita kebetulan dibarengi dengan sholat. Tidak lama kan sholat tahajud ya 5 menit lah ya. Yang mungkin mau 8 rakaat terlalu berat ya dimulai dari 2 rakaat dulu. Udah 2 rakaat ya ibaratnya sambil cuci muka, sambil wudu, nunggu ibunya nyiapin makanan ya kita sholat 2 rakaat kan paling berapa 2 menit selesai. Udah mulai dari itu dulu lah. Mungkin nanti 2 rakaat nyaman tambah 2 rakaat jadi 4 rakaat ya gitulah. Ini selalu kita bangun ya gitu. Saya kira ya mulai dari di bulan Ramadan itu sangat baik. Menikmati proses dan nantinya berprogres ya. Iya betul. Iya betul. Jadi tidak semua hal itu apa-apa itu dibalik hal-hal yang tidak baik itu ada setan gitu. Ternyata ada bekas-bekasnya itu ya Pak ya, yang harus kita singkirkan gitu. Baik. Ternyata pembahasannya cukup asyik nih karena memang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita ya Pak ya. Soal ibadah, soal godaan setan dan lain-lain. Karena mau nggak mau ya selama bulan Ramadan ya mari kita menantang diri kita sendiri untuk selalu berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan itu ada pahalanya. Baca Al-Quran 1 huruf pun dapat 10 pahala ya Pak ya kalau nggak salah ya Pak. Nah itu. Ya intinya bagaimana kebaikan itu menjadi budaya. Ya. Menjadikan budaya kebaikan. Jadi nantinya terus dilakukan. Iya baik. Budaya adalah sesuatu yang sering dilakukan, itu namanya budaya. Gitu. Baik. Cukup apa ya menginspirasi nih, memberikan pencerahan kepada saya apalagi ya karena memang kadang-kadang tidak bisa lepas dari godaan-godaan itu ya Pak. Baik, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Ini sungguh banyak tema yang kita bahas bersama Pak Masrudin. Mudah-mudahan segala tema yang kita sampaikan bermanfaat untuk adik-adik dan termotivasi juga untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sekian podcast hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube SMA Negeri 1 Majenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.